channel Maci Devis di Amerika Serikat. Nah, di video kali ini saya akan berbagi tentang pengalaman interview spouse visa di Kedutaan Amerika Serikat. Nah, bagi kalian yang sedang persiapan untuk interview spouse visa seperti saya, nonton terus video ini sampai selesai. Nah, sebelum kita interview, pastikan semua dokumen-dokumen kita itu lengkap ya. Ada dokumen-dokumen pokok yang harus kalian bawa. Contohnya, satu, appointment letter yang dikirim oleh kedutaan ke email kita, dan itu harus di print out dan kita bawa. Yang kedua, DS 260 confirmation page, itu juga harus kita print out dan kita bawa. Yang ketiga yaitu paspor tentunya yang masih berlaku, dan untuk ukuran pas foto visa Amerika yaitu 5x5 background putih. Tetapi kalian bisa memastikan kembali apakah ini benar-benar sudah ada ketentuan dari kedutaan, karena ini memang sudah ada formatnya ya. Selain dokumen-dokumen pokok, kita juga akan diminta untuk membawa dokumen-dokumen pendukung. Untuk dokumen-dokumen pendukung, saya bawa surat nikah asli, akte kelahiran asli, marriage report asli dari catatan sipil, dan surat asli keterangan pernikahan dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Amerika. Nah, catatan juga semua dokumen-dokumen kita itu harus ditranslate ke bahasa Inggris dan harus ke penerjemah tersumpah. Terus juga saya membawa bukti-bukti foto relationship dan bukti-bukti foto pada saat suami saya datang ke Indonesia dan bertemu keluarga besar saya di Sorong, Papua, dan saya membawa SKCK, dan saya membawa bukti-bukti tiket waktu suami saya berapa kali datang ke Indonesia. Nah, untuk interviewnya sendiri, saya sarankan untuk datang tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh kedutaan. Terus, kalian akan disuruh tunggu di pos security dan akan dipanggil sesuai dengan jam yang telah ditentukan oleh kedutaan untuk kalian interview. Nah, setelah kalian dipanggil sesuai jam untuk interview, kalian akan diarahkan untuk masuk ke dalam kedutaan. Tapi sebelum kalian masuk ke dalam kedutaan, ada petugas yang akan memeriksa appointment letter kalian, paspor kalian, dan saya sarankan untuk tidak membawa barang-barang elektronik seperti handphone, laptop, atau power bank, charger, dan lain sebagainya, karena tidak diperbolehkan. Nah, setelah itu kita akan diberikan tanda pengenal oleh petugas, dan contohnya seperti kita mengapply visa turis kah, atau visa pelajar kah, atau spouse visa kah, atau K1 visa. Seperti itu contohnya ya. Nah, setelah itu kalian akan diarahkan oleh petugas untuk ke ruang tunggu dan antri untuk dipanggil sesuai jam interview. Nah, setelah kalian dipanggil masuk ke dalam ruang interview sesuai dengan jam yang telah ditentukan oleh kedutaan. Tetapi sebelum itu ada di mana satu loket, yaitu staf kedutaan akan meminta untuk memberikan surat atau dokumen, yaitu akte kelahiran asli, paspor asli, dan surat nikah asli. Setelah itu staf kedutaan memberikan saya selembaran berwarna orange ini untuk saya baca beberapa menit sebelum nama saya dipanggil untuk interview. Kertas orange ini adalah informasi di mana ketersediaan hak hukum imigran korban KDRT di Amerika Serikat dan fakta-fakta untuk berimigrasi berbasis visa pernikahan. Nah, tempat untuk interview itu berbeda-beda ya. Jadi untuk interview visa turis atau visa kerja dan lain sebagainya itu berbeda dengan tempat interview untuk spouse visa atau visa tunangan. Dan saran saya bagi para wanita atau cewek-cewek untuk tidak menggunakan high heels pada saat interview, karena
dari awal pemeriksaan dokumen sampai selesai interview kita tetap berdiri ya. Setelah nama kalian dipanggil, kalian akan diarahkan ke tempat interview. Sebelum kalian diinterview atau dikasih pertanyaan, kalian akan diminta untuk bersumpah terlebih dahulu, dan juga data-data kalian atau dokumen-dokumen kalian akan dicek kembali. Setelah itu kalian akan ditanya-tanya oleh staf kedutaan. Pertanyaan apa saja yang ditanyakan oleh staf kedutaan kepada saya, yaitu pastinya sekitar hubungan saya bersama suami saya. Nah, kemarin pertanyaan yang ditanyakan oleh staf kedutaan kepada saya yaitu di mana saya bertemu suami, dan berapa kali suami datang ke Indonesia, kapan suami datang ke Indonesia, dan apakah saya sudah pernah berkomunikasi dengan keluarga suami, dan apakah suami saya sudah pernah mengunjungi keluarga saya di Papua. Kapan menikah, sudah berapa lama menikah, apa pekerjaan suami, di mana alamat tinggal suami di Amerika, apakah suami mempunyai anak, dan kemana saja waktu suami datang ke Indonesia, apa makanan kesukaan suami, dan umur suami berapa, tanggal lahir suami berapa, siapa nama kedua orang tua suami, dan tahun berapa suami bercerai. Nah, setelah itu saya juga diminta untuk menunjukkan bukti-bukti foto relationship atau foto di mana suami saya apakah sudah pernah bertemu dengan keluarga saya di Sorong, Papua. Nah, ini adalah bukti foto yang saya tunjukkan kepada staf kedutaan pada saat saya ditanyakan. Ini adalah bukti di mana pertama kali kami bertemu, dan ini adalah foto pernikahan kami. Ini bersama keluarga saya di Papua, dan juga ini pertama kali suami saya datang ke Indonesia, dan juga ini yang kedua kalinya, album yang kedua, yaitu suami saya. Kami langsung ke Sorong ya, ke Sorong Papua. Ini bertemu dengan keluarga saya di Sorong, Papua, keluarga besar saya. Seperti ini ya yang saya tunjukkan kepada pihak kedutaan. Dan saya juga diminta untuk menunjukkan bukti-bukti tiket suami waktu datang ke Indonesia, dan bukti-bukti percakapan kita, video call atau pertama awal percakapan kita di mana. Dan saya menunjukkannya seperti ini ya. Ini bukti-bukti dokumen tiket suami saya waktu pertama kali cancel, waktu tahun 2020 cancel datang ke Indonesia. Saya harus menunjukkan semuanya. Dan ini adalah bukti waktu suami saya datang waktu karantina di Hotel Wyndham, dan ini juga bukti-bukti tiket. Dan ini adalah bukti penginapan kami di Jakarta dan suami. Dan ini adalah bukti-bukti atau bukti-bukti pembayarannya. Dan ini adalah tiket kita ke Papua. Dan pihak kedutaan juga meminta untuk saya bisa membuktikan bukti video call atau percakapan kami melalui WhatsApp, dan apakah saya pernah berbicara atau komunikasi dengan keluarga suami saya. Jadi ini adalah yang saya tunjukkan, bukti percakapan awal pertama kali saya bersama suami, dan ini percakapan kami. Kemudian ini juga ada percakapan kami. Kemudian ini adalah telepon atau video call kami ya. Setiap hari harus saya membuktikan juga, karena itu adalah permintaan dari pihak kedutaan. Dan ini adalah bukti screenshot saya berkomunikasi dengan
keluarga suami saya yang ada di Amerika ya. Dan juga dari staf kedutaan minta untuk saya menunjukkan bukti transferan dari suami di Amerika Serikat, dan mereka juga meminta menunjukkan bukti file suami saya, yaitu di mana di sini ada income suami dan ada juga paspor suami ya, paspor suami saya dan akte kelahiran asli suami saya di sini, dan juga surat cerai suami saya, dan ini adalah bukti visa waktu suami saya datang ke Indonesia. Dan mereka juga meminta saya untuk membuktikan file saya sendiri, yaitu di sini file saya sama seperti suami, yaitu ini adalah paspor saya dan ini adalah SKCK saya, akte kelahiran asli saya di sini, dan berbagai macam sertifikat ya, dokumen-dokumen yang ada di sini punya saya sendiri, ditunjukkan kepada pihak kedutaan Amerika Serikat. Nah, setelah mereka mengecek semua dokumen sesuai apa yang mereka minta, setelah itu puji Tuhan visa saya di-approve. Dan setelah itu saya dikasih form di mana saya mengisi untuk memilih di mana saya akan mengambil visa, dan lamanya visa dikirim dari kedutaan Amerika Serikat ke tempat di mana yang kami pilih untuk mengambil visa itu, yaitu lamanya 1 minggu. Dan kemarin itu saya pilih tempat untuk pengambilan visa di RPX di daerah Menteng Dalam Tebet, Jakarta Selatan, yang tepatnya itu pas depan Mall Casablanca. Nah, RPX itu adalah ekspedisi khusus untuk pengiriman visa. Nah, itu dia ya teman-teman, pengalaman saya waktu interview spouse visa di US Embassy di Jakarta. Nah, tips dari saya buat teman-teman yang saat ini sedang persiapan untuk interview spouse visa, pastikan dokumen-dokumen kalian itu lengkap dan jangan ada yang ketinggalan. Double check juga dari email dari kedutaan, pastikan dokumen-dokumen apa saja yang harus dibawa, dan jangan nervous, jangan lupa berdoa. Dan untuk pertanyaan, mungkin setiap orang berbeda-beda, dan yakin kalian bisa mendapatkan visa, yakin kalian bisa untuk melalui proses interview. Semoga persiapan kalian dilancarkan dan visa kalian bisa di-approve. Dan jika video saya ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen di channel Maci Davis di Amerika Serikat, agar kalian bisa